Halo everyone, masih dengan Bung Harson dan Bung Bonedi. Bung Bonedi, apa kabarnya nih? Ya baik. Ini kita bahas Champions League ya Bung. Yang pertama itu mengejutkan Barcelona kalah lawan Atletico Madrid 2-0. Ya ini kemarin ya karena kartu merah sih sebenarnya. Dan juga sempat dianulir ya golnya Barcelona karena offside. Ya kalau dilihat dari pertandingan sih nggak pantas kalah sih Barca ya. Ya mungkin imbang ya kan. Mungkin karena kartu merah bisa merubah ya permainan. Ya, emang kalau udah laga semifinal perempat final ini jumlah pemain itu menentukan sih. Ya. Dan nggak boleh melakukan kesalahan kecil lah, pasti nanti dibalas. Iya. Pasti kan pemain lawan mencari kesalahan ya, entah dari offside, entah dari apa namanya, ya nyari penalti, nyari kartu kuning, kartu merah kan, karena kartu kuning juga akumulasi match berikutnya ya kan. Dan penjelasan akhirnya memang banyak misi, terutama Rashford ya, jadi apa ya, mentah gitu ya. Terus kehilangan Raphinha juga di lini depan kayak jadi kurang gitu gregetnya ya. Yamal nggak banyak berbuat lah ya. Ya Yamal, Lewandowski juga harus sudah diganti sih, udah Barca musim depan harus nyari finisher ya, finishing yang bagus. Ya kalau dia mau ngincer ya dari tim lain ya kan, finishing ya yang bagus. Ini setara dengan Lewandowski masa prime ya, karena Lewandowski pindah ke Barca juga udah habisnya dia kan, karena dia kan peak-peaknya itu di Munchen ya kan. Jadi Barca itu dapat sisanya doang. Kredit juga sih buat Julian Alvarez ya, dia nyetel di Atletico, cetak gol ya. Dia jadi man of the match ya, gol pertama juga tendangan bebas melengkung ya kan, langsung masuk. Jadi bisa memanfaatkan kesalahan ya. Mungkin kalau ketepis atau nggak masuk ya dengan bebas, bisa jadi ya game on lah. Apa dari Barca ada semangat lagi ya untuk peluang ya kan. Dan sayangnya juga itu udah mau habis babak pertama ya. Dikit lagi tinggal 3 menit ya. Ya jadi nanti untuk minggu depannya di Atletico nih memang PR sih. Untuk cari back mungkin Ruben Araujo ya. Araujo ya, itu akan main karena kan kemarin di cadangan ya. Ada kemungkinan remontada dari comeback Barca. Kalau comeback mungkin ya, karena di Copa del Rey juga Barca kalah ya di leg pertama, leg kedua meskipun menang tapi kalah agregat ya. Ini kan sama-sama tim Spanyol sih, jadi udah tahu, udah sering ketemu lah. Pelatihnya juga udah tahu ya kan, gaya permainan udah tahu. Tinggal apa ya, main sabar, nggak terpancing sama Atletico ya kan, bisa memanfaatkan peluang. Saya rasa masih ada peluang sih untuk minimal menyamakan agregat dulu lah, 2-0 ya kan. Jadi 2 gol jadi 2-2, entah nanti extra time atau jadi penalti ya kan. Minimal kalaupun siapa yang kalah juga kalah terhormat ya, jadi nggak kalah dibantai lah gitu kan. Jadi masih ada peluang sih Barca untuk ngejar defisit 2 gol ya. Ya kita nggak tahu juga apakah Raphinha di leg berikutnya bisa main atau belum. Karena bagiannya Barca Atletico kan di kanan, nanti ketemunya antara Sporting sama Arsenal ya. Ini karena nggak terlalu kuat kayak ada Munchen, ada Chelsea, ada Madrid kan. Dan nanti mungkin akan ketemu Arsenal karena Arsenal akan main kandang ya di laga lawan Sporting kan. Ya, mungkin yang besar ya. Terus nextnya ini PSG mengamankan lah ya, 2-0 lawan Liverpool nih Bung. Ya sebenarnya bisa lebih banyak sih. Betul. PSG itu golnya bisa lebih dari 2-0 ya. Apalagi Dembele itu tinggal finishingnya Dembele lah, banyak banget peluang-peluang dari Dembele itu nggak segreget musim sebelumnya, mungkin karena habis cedera lama ya, jadi untuk kembali lagi juga PR ya. Dan kredit untuk Kvaratskhelia sama Doué yang langsung bagus mainnya, up lah dia. Dan apa ya, Vitinha juga di lini tengah ya kan. Ya memang kalau lihat Liverpool ini agak susah sih ya. Dia nyari imbang aja ya. Iya, kayaknya permainannya juga nggak berkembang banget sih. Emang saya nggak tahu apa, udah nyerah gitu ya. Kalau saya lihat gairah bermainnya juga agak menurun sih. Passionnya menurun. Yes, dari sejak yang kemarin lawan City ya. Iya, dari FA Cup. Iya, FA Cup aja itu udah ketinggalan 2-0 mau jadi mengembalikan malah nggak bisa, malah kalah 4-0 karena semalam juga lawan PSG juga. Saya lihat dari awal juga nggak banyak yang berbahaya sih kalau saya lihat, malah PSG itu mengurung ya, banyak yang menguasai permainan sih. Dan hasil individual Kvaratskhelia juga bisa mengecoh kan ya. Ya itu terakhir tuh gol gocekannya dia, tiga pemain bisa dilewatin termasuk kiper ya kan. Ya harusnya apa ya, Liverpool kalau nanti untuk leg kedua paling tidak dia nggak kalah aja lah ya kan, apa dia bisa imbang ya kan, apakah mungkin menang 1-0, tapi ya namanya peluang masih ada ya, peluang untuk membalikkan keadaan 2-0 ya, meskipun kalau dari permainan ya semalam kita nggak yakin sih dia bisa membalikkan keadaan ya, karena defense-nya aja masih cuma defense utama aja. Nggak ada dari serangan awal udah mutus kan. Ya terutama Van Dijk ya, kayaknya udah harus diganti sih. Betul, dari generasi harusnya. Ya, sama ini pertahanan Liverpool itu PR banget sih, nyari duet
Di belakang itu ya antara Konate juga kurang memuaskan ya. Terus untuk peluangnya di Anfield gimana nih? Peluangnya ya balik lagi tadi saya bilang emang agak susah ya. Apalagi PSG dia nggak mau gampang membuang keunggulan 2-0 ya. Dia bertahan habis aja unggul 2-0. Nggak akan lepas lah kayaknya. Iya. Apalagi apa ya? Si siapa namanya pelatihnya Luis Enrique udah berpengalaman ya. Ini kan akan kalaupun dia ke semifinal atau finalnya laga berturut-turutnya PSG ya. Kalau ke perempat final mungkin 3 kali berturut-turut ya, tapi kalau sampai final ya 2 kali berturut-turut kan. Back to back lah. Back to back. Dan dia kan juara bertahan, pasti akan mau mempertahankan kemenangan dan mempertahankan juara. Di match sebelumnya ya Madrid kalah lawan Munchen ya 1-2 di Bernabeu nih. Ya, sebenarnya mengejutkan si Madrid belum pernah kalah di kandang sih. Ya. Lagi lawan Munchen ya. Dan ini laganya laga Liga Champion. Mungkin kalau di Liga sering sekali kan, tapi kalau untuk skala Liga Champion itu beda vibe-nya. Iya beda vibe dan paling sialnya tuh imbang sih, apalagi di kandang Madrid ya. Dan Neuer memang banyak penyelamatan sih kalau saya lihat, save-nya banyak, mungkin udah bisa Madrid menang malah. Apa ya? Munchen ini memang musim ini apa ya? Mungkin bisa dibilang musim dia kan. Ya, pick up lah dia. Iya, dia permainan semakin matang ya, apalagi dia beli Luis Diaz kan dari kiri ya. Musim kemarin masih Kingsley Coman dan Ken-nya ya. Iya. Dan ini pakai 4-3-3-nya dia tuh udah detail banget ya, udah inilah. Udah klop terus lawannya juga apa ya? Mungkin susah juga untuk lawan untuk ngebongkar ya kalau saya lihat ya. Dan mungkin bisa dibilang ini salah satu musimnya Munchen sih. Jadi peluang untuk apalagi treble mungkin ya masih bisa ya. Masih bisa. Cuman kalau mungkin kiper Portugal nggak mungkin kayak gini sih, mungkin ada step lebih di cancel golnya sih, itu yang golnya Harry Kane itu kena deflect kan, tapi kalau Portugal mungkin bisa ketepis nih. Iya kan kipernya dimainkan Lunin ya. Iya. Courtois cedera ya mungkin di saat akhir itu. Emang kelihatan sih untuk yang ini kan pertandingan berat ya. Mental bermain sama pengalaman itu emang nggak bohong sih. Ya khususnya kalau Courtois juga bisa lain sih hasilnya ya. Apalagi kan kalau di Munchen Neuer ya. Mungkin kalau bukan Neuer juga kiper keduanya Munchen nggak parah itu. Ya bisa nggak banyak save-nya atau bisa kebobolan lebih ya. Ya ini buat ke Jerman gimana nih peluangnya Madrid ini? Untuk apa? Leg keduanya. Leg kedua sih ini Munchen di atas angin sih ya. Dan saya kira dia akan lolos Madrid yang nggak lolos sih. Tapi masih cuma selisih 1 gol sih ini kan. Ya selisih 1 gol tapi kan kita mainnya di kandang Madrid di kandang Munchen sekarang kandang sendiri ya. Bisa dibilang memang di Allianz itu cukup angker ya kalau untuk Munchen ya. Dan pasti dia nggak mau kalah di kandang sendiri ya ini yang cuman namanya liga kan apa namanya bola kan susah diprediksi ya. Tapi kasus terbesar sih memang di Munchen. Kalau Madrid kita tahu nggak bisa nyuri gol, game on ini kan imbang. Iya. Apalagi ya gol-gol cepat lah, biasanya kan Madrid juga suka gol cepat, tapi kemarin saya lihat sih kurang ya, apalagi apa ya, Vini sama Mbappe-nya tuh mungkin harus lebih step up lagi sih penyerangannya. Terus nextnya ini Sporting kalah ya lawan gol telat kayak Havertz ya, Arsenal bisa curi kemenangan. Ya Sporting bisa dibilang agak anak bawang ya dari sisa klub yang lain ya. Mungkin paling lemah sih unggulan dan lawannya juga Arsenal ya di luar Liga Inggris tinggal ini ya peluang karena dia udah kalah di Piala FA dan Piala Carling dengan City ya semuanya kan. Ya City sama terakhir sama Southampton. Ya ini masih title contender ini masih ada peluang. Ya ini masih untuk di Liga Inggris masih beberapa poin dan di Champion tentu ya penasaran lah masa belum sempat juara kan. Dulu berapa kali lawan di bawah Arsene Wenger cuma final doang kan. Mungkin ya mereka pengen ini jadi momen Arsenal ya. Dan apalagi ketemu lawannya dan di jalurnya itu agak lemah sih ya. Ya paling kan tinggal kalau ini lulus lawan semifinal mungkin Atletico ya karena udah unggul gol. Dan ya Atletico ya kita nggak tahu juga sih bisa lolos atau enggak ya. Cuman dibandingin Barca ya dengan kondisi head to head misalnya prima ya nggak ada kartu kuning, nggak ada kartu merah. Lebih diunggulkan Barca sih sebenarnya kan. Dan Barca sama Arsenal kan dulu udah sering ketemu kan dan selalu unggul Barca. Tapi kalau misalnya nanti ketemu Atletico ya peluang Arsenal untuk ke final malah jauh lebih besar sih. Cuman berat juga ketemunya kalau nanti ada Madrid atau Munchen ya. Ya tinggal di jalur yang sebelahnya kan itu ada mungkin bisa Munchen sama PSG yang ke final kan. Ya. Jadi mungkin Arsenal ketemu PSG atau Arsenal ketemu Munchen ya. Pokoknya jangan naruh bid di Liverpool ya, nggak rekomen ya Bu ya. Iya kalau Liverpool berat sih kalau saya lihat. Dia
bisa comeback aja udah bagus sih. Iya. Comeback aja udah bagus. Udah harga mati lah Liverpool nggak akan lolos kemana-mana. Terus nextnya dari hasil Liga ya, ini FA, Arsenal tersingkir dan City lolos ya ini lawan Liverpool ya. Ya cukup mengejutkan sih Southampton tuh bisa menang lawan Arsenal kan. Apalagi Piala FA tuh cukup bergengsi di Inggris kan. Dan City menang meyakinkan ya 4-0 sama Liverpool. Dan lagi-lagi Haaland situ hat-trick masalah ya. Hat-trick Haaland juga udah lama nggak nyetak gol ya. Nyetak banyak gol aja. Dan dia langsung 3 gol. Dia sama Semenyo ya satu lagi. Semenyo. Dan itu kan ada defense Liverpool menurun ya. Iya, emang Liverpool ini PR-nya banyak banget sih. Nggak tahu, mungkin musim ini bisa nggak masuk champion aja dulu deh. Lolos champion peringkat 4 gitu ya kan. Itu PR-nya kan. Karena di peringkat 4 masih ada MU ya, MU juga lagi naik ke atas ya kan. Terus ada Aston Villa ya. Chelsea ya kan. Jadi untuk 3-4 besar ini di Liga Inggris masih ketat ya. Di samping 1-2 antara Arsenal sama City tinggal nunggu siapa yang tergelincir sih. Ya kalau Arsenal emang mau juara ya jangan tergelincir ya, jangan buang-buang poin yang nggak penting ya. Apalagi dia masih harus ketemu City ya kan. Ya, satu match lagi ketemu City. Ya nggak tahu apa kalau misalkan imbang hasilnya kan kita tahu poin perbedaan kan terjaga sih. Ya, asal nggak kalah aja. Kalau kalah kan pasti ada peluang untuk disalip sama City ya. Nextnya kita ke Italia. Ini Inter meyakinkan lawan Roma 5-2 di kandang dan Milan tergelincir di Napoli ya. Ya untuk Inter memang tinggal harapan Liga Italia karena di Coppa juga udah nggak lolos ya. Jadi Inter ini pembuktian Cifu ya karena dia pelatih baru. Debutan juga. Ya debutan dan dia secara permainan sama pemain ini Inter emang masih di atasnya Roma sih. Meskipun Roma juga pelatihnya Gasperini ya, tapi kita lihat dari lini depan sampai belakang itu ya kualitas individu lebih baik lah. Permainannya oke kok. Inter. Jadi ya Inter untuk Liga emang udah sepatasnya harusnya juara ya. Kalau untuk Milan, tapi kredit juga sih karena Allegri kan baru musim pertama bisa lolos Champions, oke juga sih. Allegri. Iya. Ya Milan kemarin nggak kemana-mana ya. Dia nggak main di Europa League juga kan. Tapi harapannya Milan emang bisa juara malah musim ini karena dia nggak main di Eropa, cuma di Liga doang sama Coppa Italia. Tapi tetap aja ya pemain yang dibeli juga udah banyak yang tua-tua kan, udah habis masanya kayak Modric sama Fulkrug ya kan. Harusnya dia kalau mau minjem itu pemain yang masih potensial kayak Endrick kemarin, Endrick masih cari menit bermain atau siapa gitu yang potensial ya kan. Tapi mungkin Allegri ya ada bilang pelatih kolot ya kan. Jadi ya ini sebenarnya PR di semua pelatih Italia sih. Jadi banyak konservatif. Iya konservatif, berani mencoba pemain muda itu jarang, kecuali dia pelatih muda kayak mungkin De Zerbi ya kan, atau De Zerbi aja udah ke Spurs kan. Iya udah ke Spurs. Jadi Mauro Sarri juga kan pelatih kolot. Jadi pemain muda itu jarang dikasih waktu ya, di klub, apalagi untuk timnas ya. Jadi makanya Italia ini agak lama gitu regenerasinya dibandingin Spanyol, Jerman, Inggris. Untuk jadi striker yang bagus itu lama buat nyari talent-talentnya kan. Oke, nextnya kita ke Spanyol ya, menunjukkan Madrid kalah lawan Mallorca dan Barca masih tetap win streak lah ini. Ya kalau di Liga mungkin Barca sih. Emang peluang terbesar Barca karena masih beda poinnya agak jauh ya. Dan Madrid juga karena gonjang-ganjing ganti pelatih di tengah-tengah kan. Arbeloa menggantikan Xabi ya kan. Nanti musim depan mungkin Arbeloa juga akan diganti ya. Ya mengingat hasilnya kan nggak maksimal nih, meskipun sempat menang-menang, tapi terakhir kan di Liga kalah, di Champions juga nggak ada harapan kan. Jadi mungkin ya akan dipecat musim depan ya. Musim ini digantikan pelatih baru musim depan. Dan Hansi Flick ya dia pasti punya peluang di Liga ya, peluang terbesarnya di Liga, tapi untuk Champions ya masih bisa ya, meskipun agak berat sih 2 gol ya, tapi lawan yang dihadapin kan udah sering ketemu gitu, jadi udah familiar lah minimal kan. Terus nextnya Jerman masih Bayern masih win strike dan PSG juga masih kokoh di puncak nih. Ya untuk Jerman kemarin hampir kalah ya sama siapa tuh? Freiburg ya, masa 3-2. Itu juga menit-menit akhir tuh golnya menit 90 plus. Sampai menit 88 itu masih ketinggalan 2-0 loh. Ya itu mentalnya Munchen udah teruji lah. Dan dia gol ketiga, keempat, kelimanya itu Munchen jadi 2-1, 2-2, 2-3 itu cuma selisih paling 6 menit lah. Ya, jadi emang mental sih, mental jelas lah. Pemainnya juga udah jelas ya. Ya, emang Kompany juga bisa bisa diandalkan, apresiat. Dia meskipun pengalaman di klub minim ya, terakhir kan di Burnley doang. Belum pernah megang klub besar. Iya, klub besar. Mungkin dulu pernah belajar di City ya sama Pep Guardiola ya, tapi untuk pengalaman pertama di klub besar ini udah di Munchen udah bagus. Apalagi kalau bisa masuk final Liga Champions ya. Ya kan? Mungkin bisa sukses sama Pep lah kalau Pep pensiun ya, ini udah oke kok Kompany ini. Iya, tinggal
tinggal nanti stepnya kemana, mau cari tantangan apa dia mau balik ke Inggris. Tapi kalau dia balik ke Inggris peluangnya besar sih, apalagi ke City kan. Karena Pep juga nggak bakal lama lagi sih. Ya Pep kan ini ya, bilang klub terakhir ya, si apa namanya City ya kan. Dan untuk PSG sempat terseok di Liga ya, sebelumnya kan sempat dibalap sama Monaco. Lens. Iya, sama Monaco juga. Tapi ini udah balik lagi ke track ya. Kemarin menang 3-1 kan. Iya, meyakinkan. Dan mungkin untuk khas juara ya bisa PSG. Oke, nextnya ke negara-negara yang terakhir lolos ya, ini ke Piala Dunia. Mengejutkan, Italia gagal lolos ya, yang lolos malah Republik Ceko, Swedia, Irak, dan Republik Kongo ya, selamat ya. Ya kalau Italia ya saya sejak kartu merah Bastoni itu udah hopeless lah. Ya kan, Bastoni kartu merah. Terus siapa satu lagi ya? 2-0 kan kalahnya, 2-0 kan. Ya apalagi ini di kandang Bosnia kan, di kandang lawan gitu. Mengejutkan lah ini. Ya dibilang mengejutkan ya pasti, tapi emang Italia ini dari 3 edisi playoff ini kan nggak lolos ya. Ini yang ketiga, dan edisi sebelumnya juga kalah di playoff-nya juga dengan negara-negara yang peringkat FIFA-nya itu jauh di bawahnya Italia. Penurunan signifikan. Iya, penurunan signifikan, dan sempat Italia ganti pelatih juga nggak bisa berbuat banyak sih, meskipun Gattuso ya agak bisa naikin mental ya, sempat sama sebelumnya siapa? Spalletti ya? Iya, betul, Spalletti. Iya kan? Ya kalau dibilang salahnya Gattuso juga kita nggak bisa bilang salahnya Gattuso sih. Karena talentnya Italia juga jarang. Ya ini kalau saya baca ya, orang di Italia juga udah bilang ini emang dari struktur lah, dari liga, dari pembinaan udah ibaratnya udah ketinggalan lah dibandingin negara-negara Eropa lain yang udah langganan ya, kayak Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis ya kan. Dan memang tadi saya bilang juga regenerasinya Italia itu udah telat sih. Kompleks ya, masalahnya. Banyak. Jadi kalau pemain-pemain muda yang mungkin udah agak bersinar, mereka disekolahinnya ke Seri B gitu. Nggak main di Seri A, nggak main di Seri A. Nggak dapet dia. Bahkan kalau pemain Seri A juga klubnya yang di bawah-bawah tuh, macam Cremonese, Bologna, terus Sassuolo gitu ya. Jarang itu yang dia main yang di AC Milan, Inter, Juve gitu kan. Malah rekrutnya yang pemain senior. Dia udah pemain senior dan dia beli dari luar, orang asing, kayak dari Spanyol, dari Inggris ya kan. Buangan liga lain. Buangan liga Inggris kayak ya De Bruyne, Modric. Yang ya sekarang nih Italia udah mulai kayak liga-liga buat orang pensiun sih. Iya, betul. Yang udah habis prime, dan terakhir juga katanya Salah juga diincar ya kan. Mungkin nggak tahu apa dia ke Inter apa ke Milan ya kan. Ya, dan tapi bagusnya ya kemarin berbenah katanya pelatih federasi mundur ya, presiden federasinya. Kemudian Gattuso juga mundur ya kan, dan akan melakukan pembenahan lah menyeluruh. Maksudnya jangan sampai keempat kalinya kan. Dan ya untuk negara lain juga kayak di Asia nih, Irak juga kejutan sih. Ya, bisa ngalahin Bolivia. Apalagi unggulannya kan Bolivia ya. Bolivia itu terkenal yang atraktif sama keras lah kalau untuk Amerika Selatan kan. Apalagi yang dilawan Irak ya. Irak mungkin untuk ke Piala Dunia ya jarang juga Irak kan. Ada yang bilang 40 tahun yang lalu, Irak mungkin yang kedua kalinya nih ke Piala Dunia. Karena yang biasa lolos kan Iran nih. Ya. Dan Iran yang belum ada kejelasan lah ini, karena 2 bulan lagi kan. Ya, Iran ada yang bilang mau mengundurkan diri atau digantikan ya. Ya, digantikan, tapi terakhir yang bilang mau mengundurkan diri kan menteri olahraganya. Ya. Tapi dari federasinya belum final lah. Nah, kita nggak tahu nih perkembangannya, apakah mengundurkan diri benar-benar mengundurkan diri, tapi kalau mau diganti pasti wakilnya juga dari Asia sih. Ya, betul. Nanti akan dipilih karena Irak udah lolos, mungkin yang di bawahnya kayak bisa Uni Emirat Arab atau Qatar ya kan, yang lolos di round 5 ya. Betul. Jadi kalau dibilang yang menggantikan Indonesia tuh ya jauh banget sih, kecuali Indonesia lolos ke round 5, mungkin ada harapan ya kan. Karena dari friendly match yang FIFA Series juga kita masih banyak kesalahan lah ini dalam Bulgaria. Ya, untuk timnas kita juga mungkin permainan lebih baik ya dibandingin Kluivert ya kan. Meskipun kemarin imbang, tapi udah kelihatan lah tiki-takanya, terus cara bermain, bertahan, menyerang, meskipun finishingnya yang masih benar-benar PR banget finishing ya. Masih ada individual error lah ini, kayak salah posisi, kemudian masih bikin foul di penalti lah, ini kan hal basic lah sebenarnya. Ya, tapi kita perlu lihat lagi nanti ke depannya sih. Ya nanti terdekat adalah Piala AFF-nya Asia Tenggara ini. Sekitar bulan apa tuh? Juni ya? Ya, Juni, 2 bulanan lagi. Ya. Ini buktinya juga sih, apalagi Asia Tenggara juga sekarang banyak berbenah ya, kayak Vietnam itu banyak menaturalisasi pemain-pemain yang main di liganya ya. Kebanyakan udah kuat kalau ini. Brazil ya kalau terus Thailand juga, Filipina. Jadi kalau dibilang lawan-lawannya lemah ya nggak juga sih. Maksudnya ya mereka juga
nambah apa ya kualitas lah untuk mungkin lokalnya mereka kurang dia nambah dengan naturalisasi kan. Jadi kita juga nggak bisa manggil yang dari luar ya, dari yang main di Eropa karena jadwalnya mungkin nggak cocok kan. Betul. Ya. Karena kan targetnya kan katanya 2030 sekitar 4 tahunan lagi kan. Berarti ini masa prime-nya masih dapat lah kayak JIZ, terus Elkan Bagot masih bisa dibawa lah itu. Iya, kalau untuk Piala Dunia 4 tahun lagi Ya, bisa masih. sambil nyari bibit-bibit yang lain dan kita juga jangan hanya ngarapin diaspora ya. Ya betul. Karena ya intinya apa ya di liga lah kalau pembinaan kita benar ya kayak Jepang gitu kan. Jepang itu malah ekspor gitu loh. Ekspor pemain keluar bukannya impor gitu. Ya kalau mau impor terus ya lama-lama ya begini-gini aja cuman bisa mengandalkan kita naturalisasi orang. Banyak-banyakan naturalisasi aja jadi ya tanpa ada apa ya pembenahan dari bawah ya intinya sih memperbaiki mungkin dari tingkat paling rendah SSB-nya lah dulu lah. Jadi kalau udah main di level junior itu udah tahu cara kontrol, cara basic aja lah. Kontrol, defense, positioning, terus apa lagi yang membaca permainan itu yang penting. Jadi bukan cuma lari doang, gocek ya. Lari sama gocek itu kan harus tahu mau kemana dulu, nggak cuma asal lari. Ada tujuannya, nggak cuma otot kan, juga pakai IQ juga kan. Ya itu, jadi main itu juga mikir sih maksudnya. Semua olahraga sih nggak cuma bola, main tenis, main bulu tangkis juga kita kan harus tahu. Ada timingnya juga. Menempatkan bola kemana gitu kan. Jadi jangan cuma itu yang dititik beratkan ya. Kita sebagai penggemar sepak bola prihatin juga karena dia kan profesional kan, kerjanya cuma dibayar untuk pertandingan itu kan ya. Ya untuk atlet ya emang dia kerjanya emang olahraga ya untuk ya mungkin boleh main bola terus bulu tangkis tapi kan harus belajar juga lawannya terus tekniknya kalau saya teknik yang ini masih kurang ini yang harus dilatih gitu loh tendangan bebas kah atau positioning cara membaca permainan ya kan gimana cara belajar taktik gitu taktik 3-4-3 gimana 4-4-2 jadi meskipun pelatih belum ngasih tahu kita udah ada bayangan nih gini loh taktik 4-4-2 3-4-3 5-3-2 jadi kita mau ditempatkan di mana juga udah tahu nih misalkan posisi kita back, ya backnya harus naik, turun, kemana pergerakan. Jadi nanti kalau ketemu pelatih yang di benernya ya kita udah tahu instruksinya nanti. Paling kita udah ada bayangan nantinya ya kan. Karena ini kan juga Italia juga berbenah kan ya kayak pemain-pemainnya 4 tahun lagi kan target juga pasti kan kayak udah lewat masa prime-nya kayak Chiesa, Barella itu udah umur 30-an lebih kan. Ya Italia udah pasti ya dia sebenarnya Italia untuk level U23, U21 itu lumayan loh. Kalau ngikutin dari Piala Eropa yang U23, U21, terus kualifikasi Piala Dunia yang junior ya. Dia tuh sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya, tapi ada gap gitu. Jadi udah dari U23 ke senior, ya tadi untuk pengalaman matangin dia udah mau jadi prime itu hilang gitu. Kalau kemarin yang main di U21 itu kan dia Italia berapa kali Piala Eropa U21 ke U23 ya. Itu berapa kali dia semifinal lah. Emang kalau untuk level junior masih Spanyol yang megang di Eropa ya. Tapi bukan berarti Italia nggak bersaing sih. Maksudnya bagus sebenarnya di level juniornya. Cuman dari junior ke senior itu kayak ada gap gitu. Ya kan? Makanya ya PR mungkin dia nggak banyak pengalaman di liga gitu ya. Apalagi yang kiper yang menonjol cuma Donnarumma aja yang nggak ada serep yang oke banget. Iya, kiper itu dari dulu ya dari sejak Buffon itu rolling itu kayak susah ya untuk menggantikan siapa yang kiper pertama kan. Dan ini juga Donnarumma kan paling tinggal 2 tahun lagi ya prime-nya kan. Dan dia nggak bisa ya saya nggak mungkin maksimal 4 tahun lagi lah untuk masa prime tapi kan penggantinya juga harus ada ya kan ada muncul lah ya kompleks lah ini ya kalau buat timnas ya semua punya PR masing-masing sih dari setiap federasi ya apalagi di negara yang Italia kan disorot karena dia udah langganan masuk Piala Dunia langganan juara ya udah 4 kali kan 4 kali juara Piala Dunia tapi kayak sekarang itu struggling banget susah masuk lagi aja masuk lagi Piala Dunia aja susah gitu loh jangankan mau juara ya mau masuk lagi aja nggak bisa udah 3 kali dan dia terakhir itu 2014 di Brasil juga nggak lolos grup loh ini. Ya sejak abis Piala Dunia 2006 itu Italia cuma di mentok 16 besar lah. 16 besar. Ya berapa kali dia cuma bahkan nggak bisa lolos dari grup ya. Jadi memang peak-peaknya dari 2006 dia juara itu menurun itu namanya grafiknya. Ya kan. Jadi nggak kalau yang lain kan kayak apa ya? Prancis kan juara juga 98. Tapi dari 98 dia juara lagi tahun 2002 ya. Ya kan. Ya yang pas ya dia agak naik gitu kan jadi meskipun ini nggak turun jadi stabil dia naik gitu Inggris meskipun dia nggak pernah juara masuk final lah dia tapi dia masih apa ya perempat final semifinal tuh masih terjaga gitu kan minimal lolos dari 16 besar masih lebih sering nah ya Spanyol apalagi Spanyol sejak dia yang 2012 ya Spanyol juga apa ya dia ya kelihatan lah dia masih masuk perempat final masih masuk semifinal artinya
eh, apa ya, regenerasinya itu nggak jauh beda dengan senior-senior yang udah pensiun kan. Masih ada talent kayak Ya talent poolnya juga terjaga, bahkan sampai dibikin apa timnas ABC gitu ya kan. Kayak kita apa bukan Italia, Prancis. Kayak siapa itu saya lupa. Kemarin Ibrahim Diaz ya, yang dia malam ke Maroko kan. Iya. Padahal dia juga diincar Spanyol kan. Yang saking susahnya masuk Spanyol gitu. Ya kan. Atau di Prancis juga yang dari yang kemarin sempat Cherki juga. Cherki sempat diincar Maroko karena Cherki itu juga agak telat sih. Dia itu rising star tapi untuk masuk timnas Prancis agak lama ya karena dia masih ada siapa tuh Griezmann ya. Betul. Nah, setelah Griezmann mulai agak turun dia bisa masuk ya kan. Ya. Nah, itu aja ngantrinya aja lama gitu kan. Padahal bahkan dia udah diincar ya. Dia kan banyak dari Maroko, banyak dari Tunisia, Aljazair yang punya sejarah dengan Prancis juga kan. Jadi itu aja udah diincar timnas negara lain ya karena saking lama nunggunya ya. Yang menarik lah Italia, kita tunggu lah 2030 lolos kayaknya. Ya ini yang terdekat ya Piala Eropa dulu ya. Kalau dia bisa bounce back ke Piala Eropa minimal nggak malu-maluin, terus nanti PR-nya dari Piala Eropa ke Piala Dunia sih. Nah, itu aja. Oke, thanks for watching.